Berdoa kali ini dipimpin oleh siswa yang pertama datang ke sekolah. Siapa tadi yang pertama datang ke sekolah? Oke, Bang Radit. Ayo Bang Radit berdoa. Berdoa sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dulu. Biar kita lebih semangat, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Siapa yang bersedia maju di depan untuk memimpin? Oke, Kak Salsa, ayo maju. Ayo, semua ikut ya, Nak. Kita menyanyikan lagu wajib yang berjudul Garuda Pancasila ya. Garuda Pancasila 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hadir makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke Kak, silakan dulu. Beri tepuk tangan dulu buat Kak Salsa. Baik, sekarang Ibu tanya, sudah semangat kah hari ini? Sudah. Oke, supaya lebih semangat, lebih enak belajarnya, mari kita melakukan ice breaking dulu. Dengarkan instruksi Ibu. Kalau kita main ice breaking yang Ibu bilang Ibu berkata. Ya, apabila Ibu sebutkan Ibu berkata, maka kalian lakukan instruksi yang Ibu suruh. Tapi kalau tidak ada Ibu bilang Ibu berkata, maka kalian tidak boleh melakukan apapun yang Ibu suruh. Paham? Oke, coba kita tes dulu. Coba berdiri anak Ibu. Ya, kalau Ibu bilang Ibu berkata, pegang kepalanya. Bagus. Ibu berkata, pegang hidungnya. Pegang mulutnya. Masih ada yang salah. Oke, kita tes ya. Kita tes langsung. Ayo. Ibu berkata, maju ke depan 1 langkah. Ibu berkata, mundur ke belakang 1 langkah. Ibu berkata, gerak ke kanan 1 langkah. Ke kiri 1 langkah.
Iya, menyimpan pakaian. Apa tadi, Bang? Menyuci. Iya, memasak tadi kan? Nah, sekarang ibu tanya, kalau kalian misalkan membantu ibu untuk memasak, ada nggak langkah-langkahnya? Coba, bagaimana cara kalian membagi tugas atau membuat langkah-langkahnya? Kalau misalkan memasak dulu, bagaimana? Hah? Bagus. Siapkan bukunya dulu. Iya, menyiapkan sayur-sayuran yang mau dimasak. Hah? Iya, menyiapkan alat-alatnya, nyuci sayurannya, dan sebagainya. Ibu tanya, tujuan untuk kalian membantu ibu itu agar apa? Iya, bagus. Agar pekerjaan ibunya cepat selesai. Jadi cepat ngapain? Iya, maka cepat makannya. Bagus. Ya ibu. Jadi yang mau kita pelajarin hari ini yaitu mengenai coding dan kecerdasan artifisial, khususnya tentang konsep berpikir komputasional, ya. Adapun nanti setelah kita mempelajari pelajaran kita hari ini, ibu harapkan yang pertama anak ibu itu dapat menerapkan logika untuk memecahkan suatu masalah. Yang kedua, mengenal konsep berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Itu nanti ya. Kemudian, untuk pekerjaan kita agar cepat nanti selesainya, ibu ingin kita bekerja secara kelompok. Kelompoknya harus berkolaborasi, berdiskusi sama teman-temannya untuk memecahkan suatu masalah nanti yang akan ibu berikan. Oke ya? Paham maksud ibu? Sekarang ibu bagi kelompoknya. Untuk kelompok 1 ibu buat dari sini aja. Kelompok 1 ya nak, jangan lupa kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Paham? Iya. Nanti sudah ibu bagi kelompoknya kan nak? Jadi sebelum kita melaksanakan tugas LKPD nanti yang akan ibu berikan, maka sekarang kita melakukan tanya jawab dulu agar memudahkan kalian nanti untuk berkolaborasi, untuk berdiskusi apa itu tadi berpikir komputasional. Sekarang ibu ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Ada yang pernah dengar kata berpikir komputasional? Ada yang pernah dengar? Tidak? Oke, nanti ibu jelaskan. Coba dulu, berpikir komputasional. Berpikir, artinya berpikir itu ngapain? Berpikir itu menggunakan akal. Komputasional, kira-kira apa arti komputasional? Yang mendekati kata komputasional. Apa nak? Komputer. Ya betul, komputer. Beri tepuk tangan dulu buat Bang Haji. Berarti berpikir komputasional itu adalah berpikir pakai komputer gitu. Oke, di sini akan ibu jelaskan. Perhatikan. Berpikir komputasional adalah proses berpikir yang menguraikan masalah yang kompleks menjadi beberapa bagian kecil sehingga dapat menemukan pola dan tersusun langkah penyelesaiannya. Inilah dia nak. Berpikir komputasional artinya yang masalah besar dibuat jadi kecil. Pakai langkah-langkah penyelesaian. Oke. Nah, seperti ibu kasih tahu di awal tadi, bahwasanya berpikir komputasional itu contohnya tadi ibu memasak, kalian membantu ibu kan ya? Nah, maka kalian akan membuat urutan langkah-langkahnya, mulai apa yang kalian lakukan sampai selesai. Di sini lihat ibu. Nah, konsep berpikir komputasional itu ada berapa? 4. Ada 4. Coba bacakan Bang Ardi, yang nomor 1 apa Bang Ardi? Apa nak? Iya, dekomposisi. Yang kedua, Kak Nabila. Bagus, pengenalan pola. Yang ketiga, Kak Salsa. Abstraksi, ya nak ya. Yang keempat, Abang Haikal. Algoritma. Iya, di sini coba ibu lihat, ibu tunjukkan ini ada namanya tepuk komputer.
bisa dilihat dari sini. Baru kita secara bersama-sama, ya. Oke, dengar Ibu ya. Tepuk komputasi. Ibu dulu. Tepuk komputasi. Dekomposisi, masalah diurai. Terus pengenalan pola, cari yang sama. Abstraksi, fokus intinya. Algoritma, susun langkahnya. Nanti kalau Ibu bilang berpikir komputasional, jawabannya keren, baru tepuk tangan. Paham? Ayo, coba berdiri dulu semua. Ayo, lihat di sini aja sayang. Tepuk komputasi. Dekomposisi, masalah diurai. Pengenalan pola, cari yang sama. Abstraksi, fokus intinya. Algoritma, susun langkahnya. Berpikir komputasional. Oke, tadi kita sudah melakukan tepuk komputasi. Sekarang perhatikan, Ibu ingin menunjukkan slide berikutnya. Gambar apakah ini? Dua teman. Iya betul, ini adalah gambar anak piket. Anak apa ini yang piket ini? Iya, anak sekolah. Ibu ibaratkan ini anak kelas 5, ya, sedang piket. Ibu tanya, apa tujuannya ini piket ini rame-rame? Dia ngapain? Iya, supaya sekolahnya bersih, supaya pekerjaannya cepat selesai. Maka mengerjakannya harus bersama-sama. Sekarang lihat Ibu, sini selanjutnya. Ini dia, membagi tugas. Coba, kalau kita bekerjanya bersama-sama, pasti apa langkah-langkah yang mau kita lakukan? Ayo, ngapain dulu kita? Maka kalian itu akan membagi tugas, ya kena siapa apa aja coba. Untuk di kelas kita ini apa saja coba yang kita bagi? Ada yang nyapu, ada yang iya, ada milik sampah, iya, ada yang masuk anak sepatu, buka jendela, nyiram bunga, ya kan ya? Pasti kita harus melakukan atau membuat langkah-langkah secara terperinci, ya kan? Oke, baik. Sekarang apa itu? Inilah dia. Itulah namanya nak dekomposisi. Tadi sudah kita nyanyikan juga kan? Kita buat tepukannya. Inilah dia dekomposisi. Membagi masalah yang besar menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya tadi di kelas kita kotor, jorok seperti yang ditunjukkan tadi. Itu kan pekerjaan itu besar kan? Tapi karena kita bagi-bagi menjadi kecil, ada kita buat yang menyapu, mengepel, apa lagi tadi? Untuk sampah, maka pekerjaannya akan menjadi kecil. Apa tadi dekomposisi Ibu bilang? Membagi masalah yang besar. Jangan lupa, apa tadi dekomposisi? Membagi masalah yang besar menjadi bagian kecil. Iya, oke. Sekarang lihat Ibu. Ini dia. Apa ini? Apa ini? Ini apa? Angka 2, 4, 6, 8. Ini apa? Angka. Iya betul, angka. Angka berapa? Iya, angka
selain dari genap berarti dia hanya membilangkan angkanya, tapi tidak melakukan apa-apa. Paham? Ayo, Ales. Ayo. Apa? 1, 2, Berarti apa harus? Ya, berdiri. Lanjut. 3, 4, Oke. 5, 6, Oke. 7, 8, Oke. Oke. 15. Oke. Sekarang ibu tanya, yang berdiri ini yang kamu lihat tadi kan? Oke. Abang nomor berapa tadi? 2, 2. Berarti abang ada di sini. Kakak. 6 siapa? Terus 8. Siapa di 8? Iya. Berarti di sini tadi berapa setelah 8? Berapa siapa? Bang Hafiz. Kemudian Bang Lutfi. Nomor berapa Bang Lutfi? 12. Kakak. Bilangan 14. Bagus. Saya tepuk tangan dulu. Seperti itu. Jadi sekarang ibu mau buat contoh lainnya. Kita bilang apa namanya? Bilangan genap. Sekarang ibu mau membilangkan bilangan ganjil. Kalau bilangannya ganjil, dia berdiri. Kalau bilangannya genap disebut dol. Tahu dol? Tembak dol. Berarti dia ngapain? 3 dor. Dia duduk hanya membilang dol. Kita mulai, kita ganti ya. Yang bilangan ganjil berdiri, yang bilangan genap dol. Oke, kita mulai. Apa? Berarti apa harus? 2 dor. Oke. Kakak, 3, berdiri. 4 dor. Iya, yang berdiri siapa? Yang ganjil, kakak. Oke. Lanjut, abang. 5. Abang berdiri. 6 dor. Oke. 7, 7. 8 dor. Oke. 9, Kakak. 10, Apa 10? Oke. 11, Kakak. 12 dor. Dor. 13, 14, 12, 15. Oke, berarti 15. Coba. Yang berdiri angka berapa saja? Bilangan apa ini yang berdiri? Ganjil. Berapa saja bilangan ganjilnya? Sebutkan. 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. Oke. Oke, bagus sekali sudah mengerti. Kasih tepuk tangan dulu anak. Oke, yang sudah kita lakukan tadi bilangan genap dan ganjil itu namanya pengenalan pola. Apa namanya, Nak? Apa artinya ini dia? Mencari persamaan pola yang bisa digunakan kembali. Ya kan? Oke, tadi kita sudah pengenalan pola. Sekarang itu ada tebak-tebakan nih. Ada
menyelesaikan permasalahan. Seperti tepuk apa tadi? Komputasi tadi apa tadi dibilang kalau dia abstraksi? Fokus intinya. Ya itu ini dia nak. Makanya tadi begitu ibu tunjukkan gambar, tadi langsung fokus ke ciri-cirinya. Itu ayam bu. Itu siapa tadi? Itu adalah bu kelas. Iya. Jadi tanpa harus memikir kemana-mana, kita hanya fokus ke intinya saja. Ya kan ya? Sekarang ibu ingin bertanya. Nah ini, apa saja kegiatan yang selalu kamu lakukan sebelum kalian pergi ke sekolah? Ngapain? Iya, sholat. Itu adalah langkah-langkah kalian melakukan apa nak? Iya, itu adalah langkah-langkah kalian melakukan sebelum kalian berangkat ke sekolah. Mulai dari bangun tidur, menyiapkan pakaian, sholat, sarapan, dan lain-lain. Ya kan nak? Nah, tadi yang kita sebutkan itu adalah langkah-langkah kalian lakukan sebelum kalian berangkat ke sekolah. Kalian harus membuat langkah-langkahnya itu secara terperinci. Itu adalah konsep berpikir algoritma. Apa artinya nak? Masalah dimulai. Algoritma apa tadi? Algoritma. Susun langkahnya. Ini dia algoritma. Cara berpikir menggunakan rencana serta langkah instruksi secara sistematis untuk menyelesaikan masalah. Gak mungkin kan nak, begitu bangun tidur kalian langsung makan. Betul? Bangun tidur langsung makan? Pasti ngapain dulu? Mandi. Setelah mandi? Sholat. Setelah sholat? Memakai baju. Berpakaian. Setelah berpakaian? Memakai sepatu. Sarapan dulu. Sarapan. Kemudian memakai sepatu, salim orang tuanya, baru berangkat. Itu adalah namanya konsep berpikir apa tadi nak? Algoritma. Atau apa tadi? Susun langkahnya. Iya, susun langkahnya. Bagus. Di sini ibu ada tugas. Ini ibu akan membagikan LKPD kelompok. Di sini ibu harapkan anak-anak ibu berkolaborasi, berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya. Apabila ada nanti yang kurang jelas, boleh ditanya sama ibu. Ya nak ya? Oke, anak-anak hebat, ini ibu bagikan, dikerjakan bersama-sama. Yang mana dia berpikir yang ibu buat tadi? Ada berapa tadi bilang berpikirnya? Berpikir komputasinya ada 4. Jadi di sini udah ibu buat. Kalian nanti menentukan apa yang akan kalian lakukan. Paham anak-anak ibu? Paham, Bu. Oke. Ibu bagi dulu ya. Ini. Kelompok 2. Kelompok 3. Buat nama kelompoknya ya nak. Ini kelompok 4. Ayo, sudah boleh didiskusikan secara bersama-sama. Ya. Ayo nak didiskusikan. Ayo kita kalau punya kalau mau sama-sama dikerjakan. Ayo. Nah, dikerjakan ya. Ayo. Buat nama kelompoknya.
bikin namanya. Baca panduannya ya nak, dibaca panduannya. Bikin deh. Iya nak? Iya, coba dilakukan dari instruksinya. Bantu untuk ayam mencari-cari. Nah, baca dulu instruksinya. Bantu induk ayam mencari cacing. Iya, bantu induk ayam ini mencari cacing. Berapa disuruhnya diambil cacingnya? Bantu lagi. Nah, cari mana dia yang 4? Kemana dia? Ke sini, bantu ke sini, Nah, sampai ke anaknya. Iya, dibuat dia. Ayo nak. Mana itu dia? Wah, kemana dia? Ina? Kemana? Panahnya? Ke bawah. Ya kan? Ke bawah. Kemudian mana lagi dia? Ke bawah. Ke bawah lagi. Ke bawah. Belok ke kiri coba.
Ya, semua. Tetap buka. Sudah selesai, Nak? Nah, oke. Masih ada waktu ya sebelum kita melakukan presentasi di depan. Ya, Nak?
Ya, abstraksi. Bacalah. Bacalah. Satu, baca. Satu, apa adalah pembagian meja dan kursi dan membatasi rumah? Aku di mana? Ya, nah, terus. Apa adalah alat untuk menulis? Biasanya panjang dan sering ada di sekolah. Aku akan izin. Apa adalah tempat Oke, ini adalah berpikir abstraksi. Beri tepuk tangan dulu. Ayo, kelompok lainnya, kelompok 4. Ayo. Ayo sayang. Ayo, sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Bantu ibu ayah mencari cacing. Sana, baby dia sama temannya. Iya, ini adalah gambar induk ayam mencari cacing untuk anaknya. Dia menuju ke kiri dulu, terus ke bawah, kemudian ke kanan. Kasih tepuk tangan dulu ke kelompok kita. Ayo, kita beri tepuk salut dulu untuk kita semua. Tepuk salut. Lemon, salut. Tepuk tangan. Oke, karena tadi sudah dipresentasikan dan anak-anak ibu sudah mulai paham dan bahkan ada yang sudah paham, maka ibu tanya dulu, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Berpikir, iya, berpikir komputasional terbagi jadi berapa tadi? 4. Apa saja dia? Pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Bagus. Sekarang karena anak-anak ibu sudah mengerti, di sini ibu akan membagi soal evaluasi untuk dikerjakan sendiri-sendiri, nggak kelompok ya nak. Waktunya hanya 5 menit ibu kasih. Diisi sekarang. Ini 2 ya nak. Ini 2. Oke, dikerjakan ya nak. Ya, dikerjakan yang benar. Ya, buat namanya diisi. Jangan kerja sama, kerja sendiri. Yang sudah selesai boleh kasih ibu.
Ayo, masih ada waktu sekitar 2 menit lagi. Lebih kurang. Ayo dikerjakan. Oke, sekarang saatnya dikumpul. Ayo. Ayo, ke depan. Ya, ayo. Sudah. Ayo, ibu persilakan duduk kembali. Iya. Oke, kita sudah selesai untuk pembelajaran hari ini. Sekarang kita mau melakukan refleksi. Ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Ya, alhamdulillah kalau kalian senang. Apakah kalian senang dengan cara mengajar ibu hari ini? Ya, terima kasih. Kegiatan apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran kita hari ini? Kegiatan mana? Ayo. Dari pembelajaran kita hari ini, kegiatan mana yang menurut kalian menyenangkan? Yang paling enak, paling asik? Apakah? Ngapain tadi, Kak? Lo gak ada yang enak berarti? Ngapain, Nak? Iya, tadi bernyanyinya enak. Nyanyi apa tadi lupa kita? Tepuk komputasi. Terus? Iya, mempresentasikan. Ice breaking, ya banyak lagi ya kan Nak? Terus apakah ada pelajaran yang tidak kalian pahami dari yang tadi? Hah? Sudah paham semua? Oke, sangat bagus. Maka hari ini inilah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya yaitu kita bisa menerapkan konsep berpikir komputasional dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jika menemukan permasalahan atau mendapatkan tugas, kalian pakai cara berpikir komputasi yang tadi. Ada berapa tadi, Nak? 4. Apa yang pertama? Apa yang tadi aku bilang? Menyelesaikan masalah yang besar menjadi kecil. Terus apa lagi? Pengenalan pola. Apa tadi? Mencari persamaan yang sama dalam suatu masalah. Terus apa lagi tadi yang ketiga? Abstraksi. Apa tadi abstraksi, Nak? Apa tadi abstraksi? Iya, fokus terhadap inti masalahnya. Dan yang kemudian terakhir adalah algoritma. Apa tadi algoritma? Iya, menyusun langkah-langkah secara sistematis. Ya kan, Nak? Oke. Terima kasih sudah belajar hari ini. Maka semoga kalian semakin semangat belajar untuk besok. Dan semoga pembelajaran yang hari ini ibu berikan kepada kalian bisa kalian pahami. Oke, sebelum kita pulang,